Tama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Melanjutkan cerita pada chapter sebelumnya, cerita pada chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan keadaan yang terjadi di Pulau Hachinosu yang merupakan markas dari Sang Kaisar Lautan Marshal di Teach. Yap, seperti yang kita tahu, saat ini Monkey D. Garp sedang ditahan oleh kelompok bajak laut Kurohige setelah sebelumnya kalah bertarung melawan mantan muridnya, yaitu Aokiji Kuzan. Nah, menariknya, tepat di momen ini juga, kita bisa melihat keadaan Monkey D. Garp yang sudah mulai sadar, meskipun kita masih melihat banyak perban yang menyelimuti tubuhnya. Artinya, dengan kata lain, kondisi Garp saat ini masih belum pulih sepenuhnya. Sementara itu di sisi lain, kita juga diperlihatkan Kuzan yang mulai mendatangi penjara tempat di mana Garp berada. Nah, di momen ini kita juga bisa melihat sedikit percakapan antara Kuzan dan Monkey D. Garp, di mana Kuzan sendiri mengatakan, "Aku tidak menyangka kau senekat itu datang ke markas Sang Kaisar Lautan." Garp yang mendengar hal tersebut pun kemudian mengatakan, "Apa yang kau lakukan saat ini adalah sebuah tindakan yang telah merubah keadilan." Kuzan lalu hanya bisa terdiam dan mendengarkan kembali ucapan dari Garp yang mengatakan, "Hanya dirimulah yang bisa menentukan kemanakah keadilan yang sesungguhnya akan berpihak. Dan saat ini, kau masih memiliki kesempatan untuk kembali mengubah keadilan itu dan kembali ke jalan yang benar." Di momen ini, Kuzan lalu mengatakan kepada Garp dengan nada yang cukup tinggi, di mana Kuzan mengatakan, "Ini adalah jalan yang telah aku pilih, dan kau tidak berhak untuk memperdulikanku lagi." Garp pun lalu menjawab, "Jika itu adalah jalan keadilanmu, kenapa kau tidak menghabisiku ketika aku benar-benar sudah tidak berdaya? Aku tahu betul, kau bukanlah orang yang lemah. Bahkan untuk menghabisiku, aku yakin kau bisa melakukannya saat itu." Lagi-lagi mendengar pernyataan dari Garp, Kuzan pun hanya bisa terdiam, seolah menandakan jika Kuzan tidak menginginkan Garp untuk mati. Sambil tertawa, Garp pun kemudian mengatakan dengan memperlihatkan wajah seriusnya, "Ya, Garp mengatakan, jika kau membiarkanku terus hidup, artinya kalian semua sudah tahu konsekuensi apa yang akan kalian dapatkan setelah ini." Jelas hal ini pun seolah menjadi sebuah petunjuk jika Monkey D. Garp akan mengundang bencana besar di Pulau Hachinosu. Bahkan sang legenda angkatan laut ini menegaskan ketika kondisi fisiknya sudah pulih 100%, maka dia akan mengamuk di sana. Yap, tentunya ini bukan hal yang sulit bagi Garp untuk melepaskan rantai yang mengikat tubuhnya. Apalagi Monkey D. Garp ini bukanlah seorang pengguna kekuatan buah iblis. Itu artinya kelompok bajak laut Kurohige akan cukup kerepotan untuk menghadapi sang legenda angkatan laut ini. Nah, menariknya di momen ini, Kuzan hanya bisa terdiam lagi sambil berkata di dalam hatinya bahwa dia berharap Garp bisa segera pulih dan cepat meloloskan diri dari penjara Pulau Hachinosu. Yap, seperti yang kita tahu ya bosku, jika Kuzan membebaskan Garp, justru hal ini akan membuat Kuzan semakin terpojok dan bahkan Kuzan akan dianggap sebagai pengkhianat oleh Kurohige, sehingga rencana besar Kuzan pun akan menjadi sia-sia. Itu sebabnya Kuzan yakin betul setelah pulih nantinya, Monkey D. Garp bisa meloloskan diri dengan kekuatan yang dia miliki. Dan hal ini juga akan membuat Kuzan memiliki alasan kuat kenapa Monkey D. Garp bisa melarikan diri dari penjara. Selain itu, Garp juga memberikan peringatan kepada Kuzan bahwa teman-temannya di Angkatan Laut tidak akan tinggal diam begitu saja. Bahkan tidak menutup kemungkinan jika berita besar tentang penangkapan dirinya sampai tersebar ke seluruh penjuru dunia One Piece, Monkey D. Dragon yang merupakan anak dari Garp dan Luffy yang merupakan cucunya akan datang untuk membuat masalah di pulau ini. Garp juga menegaskan, meskipun dia sudah lama tidak bertemu dengan anaknya, namun Garp yakin Monkey D. Dragon akan marah besar ketika dirinya mengetahui hal ini.
Apalagi kelompok bajak laut Kurohige pernah membuat masalah dengan organisasi Revolutionary Army dengan menghancurkan markas mereka yang ada di Baltigo. Nah, setelah itu Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di kerajaan Kamabaka yang merupakan markas sementara dari organisasi Revolutionary Army. Yap, di momen ini kita bisa melihat Monkey D. Dragon yang telah membaca berita besar tentang kekalahan ayahnya oleh kelompok bajak laut Kurohige di Pulau Hachinosu. Bukan hanya itu saja, Dragon pun menyadari bahwa ayahnya masih hidup dan saat ini sedang ditahan di sana. Sementara itu, kita juga diperlihatkan ekspresi dari Ivankov yang tampak terkejut dan tidak menyangka jika Monkey D. Gap adalah ayah dari Dragon. Ivankov kemudian menanyakan apa yang akan dia lakukan setelah mengetahui berita itu. Ivankov juga memperingatkan Dragon untuk tidak gegabah dalam melakukan pergerakan karena saat ini mereka harus fokus pada pemerintah dunia. Namun Ivankov menegaskan semua keputusan dari organisasi Revolutionary Army ada di tangan Dragon karena Monkey D. Dragon adalah pemimpin dari organisasi Revolutionary Army. Dragon yang mendengarkan masukan dari Ivankov kemudian hanya bisa terdiam sambil memperlihatkan wajah seriusnya. Jelas apa yang saat ini dialami oleh Dragon terkait ayahnya yang berhasil ditangkap oleh kelompok bajak laut Kurohige memang di luar rencananya. Namun di sisi lain, Dragon juga tidak bisa membiarkan begitu saja ayahnya ditangkap oleh kelompok bajak laut Kurohige. Sehingga hal inilah yang langsung membuat Dragon memutuskan untuk membagi dua kelompok, di mana kelompok pertama yang dipimpin oleh Sabo untuk tetap fokus pada misi mereka, menghancurkan kapal-kapal pembawa logistik makanan yang akan diserahkan kepada para TNI Ubito. Sementara kelompok kedua yang dipimpin langsung oleh Dragon memiliki misi untuk menyelamatkan Monkey D. Gap. Yap, rupanya Dragon benar-benar akan datang ke Pulau Hachinosu untuk menyelamatkan ayahnya. Jelas hal ini pun akan menjadi pertarungan yang sangat dinantikan oleh para fan One Piece. Mengingat seperti yang kita tahu, sampai saat ini kita masih belum diperlihatkan secara jelas kekuatan apa yang sebenarnya dimiliki oleh sang pentolan Revolutionary Army tersebut. Selain itu, hal ini juga menjadi momen yang sangat tepat bagi Oda Sensei untuk segera menunjukkan peran penting dari Monkey D. Dragon ke depannya. Nah, setelah Dragon memutuskan untuk menyelamatkan ayahnya dan membagi kelompok, Dragon kemudian memperingatkan kepada Sabo untuk menghindari segala konflik apapun dengan pemerintah dunia dan memerintahkan Sabo untuk tetap fokus pada misinya saja sebelum Dragon kembali dan bergabung dengan kelompok pertama. Shin pun kemudian berganti dan membawa kita ke Pulau Elbaf. Yap, lebih tepatnya di perpustakaan burung hantu. Nah, di sini kita bisa melihat si wanita kesatria suci sudah datang dan mulai mengamati keadaan di sekitar. Namun di sisi lain, Robin dan Bonnie tiba-tiba menyadari ada aura aneh di sekitar perpustakaan burung hantu. Dan benar saja, Robin kemudian merasakan ada seseorang yang sedang mengamati mereka. Setelah itu di akhir chapter, kita pun diperlihatkan si wanita kesatria suci muncul di lantai 2 perpustakaan burung hantu. Sementara Robin dan yang lainnya tampak terkejut melihat kehadiran orang asing di depan mereka. Nah, si wanita kesatria suci ini kemudian menanyakan kepada Robin dan yang lainnya tentang keberadaan Pangeran Loki. Robin dan yang lainnya tidak mengenal Pangeran Loki pun kemudian menanyakan kepada Saul sebenarnya siapa Pangeran Loki. Saul pun kemudian menjawab, dia adalah putra dari Raja Harald yang merupakan raja yang memimpin negeri Elbaf. Namun Raja Harald telah dibunuh oleh anaknya sendiri, yaitu Pangeran Loki. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan si wanita kesatria suci yang mengatakan, jadi kau tahu semuanya tentang Pangeran Loki. Nah, itu tadi merupakan analisa manga One Piece chapter 1136. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.